Selamat siang, Bapak dan Ibu sekalian, ataupun penonton yang sedang menyaksikan video ini. Izinkan saya untuk mempresentasikan tugas akhir Bahasa Indonesia atau lebih tepatnya TTKI dari matkul wajib di Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Felix Sanjaya dengan NIM 153240076 dari K45 di kelompok 2. Laporan atau PowerPoint yang akan saya bawakan, akan saya presentasikan, berjudul Analisis Struktur pada Desain Jembatan menggunakan ilmu dasar statika. Kemudian, ada pun bab 1 yang berisi pendahuluan, latar belakang. Seperti yang kita semua ketahui, jembatan merupakan salah satu infrastruktur terpenting yang bertujuan untuk menghubungkan ataupun memperlancar, membantu konektivitas antar wilayah, antar daerah, sehingga dengan daerah yang saling terkoneksi itu, nantinya mobilitas akan meningkat dan perputaran baik secara ekonomi, sosial, bisa lebih maksimal. Kemudian, setelah kita gali lebih dalam lagi, tentunya selain harus bisa menghubungkan, jembatan tersebut haruslah aman, tidak bergoncang, tidak merasakan deformasi-deformasi dari beban-beban yang akan dialami, sehingga nantinya jembatan bisa kokoh dalam waktu masa layan yang telah ditentukan. Untuk mencapai hal tersebut, jembatan yang kokoh dan aman, diperlukan satu analisis dengan satu metodologi tertentu, sehingga nantinya jembatan yang dibuat tidak sekedar hanya menyambungkan dalam waktu yang singkat saja. Metodologi atau ilmu yang menjadi basis dari analisis jembatan, analisis struktur sebuah jembatan, yaitu adalah ilmu statika yang nanti akan dibahas lebih lanjut. Kemudian kita masuk ke bab 2, teori dasar jembatan. Pertama-tama, kita harus mendefinisikan secara umum terlebih dahulu jembatan. Jembatan didefinisikan sebagai struktur yang menghubungkan dua wilayah yang terpisah oleh rintangan seperti sungai ataupun jurang. Definisi ini tentunya diperkuat oleh berbagai ahli seperti Munir dan Tamin, serta SNI 1725/2016 yang menekankan aspek teknis dan juga pandangan estetika dari Soeharto dan Wiryomartono. Di sini yang menjadi pendapat acuan kami sebagai definisi jembatan adalah SNI 1725. Karena dalam statementnya atau yang tertera pada SNI 1725 dikatakan jembatan sebagai sebuah infrastruktur penghubung di antara dua wilayah yang terpisah karena sebuah rintangan. Dan di dalamnya terdapat unsur-unsur teknis atau apa-apa saja yang harus dipenuhi sebagai sebuah jembatan yang dapat dan layak digunakan. Sedangkan kalau Soeharto dan Wiryomartono lebih menekankan pada jembatan sebagai estetika, sebagai memiliki fungsi sebagai simbol suatu daerah. Kemudian kita masuk ke slide berikutnya, yaitu bentuk dan tipe jembatan. Bentuk jembatan disesuaikan dengan kondisi geografis, jenis beban, dan efisiensi struktural. Beberapa tipe jembatan yang umum antara jembatan balok, jembatan lengkung, atau arc bridge, jembatan rangka, truss bridge, jembatan gantung, suspension bridge, dan cable stayed atau berbasis kabel, cable stayed bridge. Pemilihan bentuk ini sangat berkaitan dengan efektivitas dalam mendistribusikan gaya seperti gaya lantur, geser, dan tekan yang nanti akan dibahas lebih mendalam pada bab 3. Adapun ada analisis gaya pada jembatan, ini akan menjadi basis untuk bab 3. Analisis ini dilakukan untuk memahami gaya-gaya yang bekerja pada struktur, baik statis maupun dinamis. Bab 3. Analisis struktur pada desain jembatan menggunakan ilmu dasar statika. Analisis jembatan berdasarkan keseimbangan struktur adalah menerapkan prinsip hukum Newton 1, di mana sigma F sama dengan 0. Ketika jembatan berada dalam posisi seimbang, sigma F atau semua gaya yang bekerja pada jembatan tersebut harus sama dengan 0, baik gaya horizontal sumbu X maupun vertikal sumbu Y. Dan momen gayanya harus bernilai 0, sigma M atau tau sama dengan 0. Perhitungan ini akan berbeda-beda tergantung jenis struktur jembatannya. Dengan demikian kita harus membedakan struktur balok, rangka, maupun kabel. Lalu, adapun analisis gaya-gaya yang bekerja pada struktur jembatan didasarkan pada 3 gaya, yaitu gaya statis, dinamis, dan internal.
Gaya statis termasuk beban mati dan beban hidup. Apa sih yang dimaksud dengan beban mati dan beban hidup? Beban mati sendiri adalah beban yang berasal dari massa si jembatan. Kita tahu bahwa hukum gaya berat di mana sebuah benda akan memiliki gaya berat sebanding dengan massa dikali percepatan gravitasinya. Dan jika dia menumpu pada satu titik, misalkan di kedua titiknya, jembatan kan bertumpu pada dua titik. Nah, di kedua titik tersebut, dia akan mengalami gaya normal sebanding dengan gaya berat dikalikan dengan kosinus dari sudut yang dimilikinya. Kemudian untuk beban hidup sendiri diartikan ke dalam beban yang ditanggung di luar oleh infrastruktur jembatan. Seperti beban yang ada di atasnya, misalkan jika jembatan tersebut dilewati oleh segerombolan kendaraan, itu maka disebut beban hidup. Kemudian ada gaya dinamis seperti angin, gempa, dan beban kendaraan bergerak. Beban kendaraan bergerak ini juga tergolong sebagai gaya dinamis. Karena beban angin, gempa, dan beban kendaraan bergerak memiliki nilai percepatan atau A yang dapat berubah-ubah dan tidak konstan. Makanya tergolong dalam gaya dinamis. Lalu yang terakhir adalah gaya internal. Gaya internal adalah gaya tarik, tekan, dan momen dalam elemen, di mana gaya tekan dan tarik ini adalah nilai gaya yang dirasakan oleh setiap anggota dari struktur jembatan, khususnya jembatan Warren atau jembatan truss atau jembatan rangka. Adapun diagram gaya, yaitu diagram gaya geser dan gaya momen sebagai alat bantu analisis. Berikut adalah diagram gaya, maaf sedikit kurang jelas. Sini ada gaya geser, shear force diagram, dan bending moment diagram. Lanjut, di sini adalah analisis reaksi tumpuan. Untuk menganalisis ini kita harus mengetahui dulu tumpuan yang digunakan apa, apakah engsel, roll, atau jepit. Tujuannya adalah menentukan gaya yang akan ditransfer ke dalam fondasi. Metode perhitungannya ya menggunakan statistika dasar. Adapun analisis gaya batang merupakan bentuk analisis lebih lanjut terhadap gaya tarik dan tekan, terhadap tension and compression yang dialami oleh setiap anggota dari struktur jembatan atau rangka jembatan. Nah, berikut adalah sekiranya jembatan yang diproduksi oleh mata kuliah PRD. Jembatan ini, setelah diujikan, sekiranya mampu menahan 50 kilo pada titik tengahnya sampai ia mengalami deformasi. Di fondasi di kiri dan kanan jembatan, dengan dimensi 80 panjang dan dikali 20 cm, itu adalah sekitar masing-masing 250 Newton, 250 Newton. Dan jembatan ini, meskipun mengalami deformasi, tapi tidak mengalami crack, tidak mengalami pecah, hanya mengalami bending moment, hanya lentur, belum sampai ke crack point, masih dalam batas melampaui batas deformasi, namun belum mencapai crack point. Setelah dianalisis dengan menggunakan metode statika, gaya yang dialami oleh batang ini, dari jembatan ini, adalah sekitar 20 Newton untuk setiap rangkanya, dan itu dalam bentuk compression atau tarikan. Sementara untuk yang dia vertikal, dia mengalami tension, tekanan setidaknya sekitar 17-18 Newton. Bab 4, simpulan dan saran. Kesimpulannya, statika menjadi ilmu yang sangat penting untuk mendesain sebuah jembatan. Kemudian, analisis struktur sangat membantu dalam efisiensi dan keamanan. Dan terakhir, seperti yang dibahas sebelumnya, konsep statika sangatlah relevan terutama untuk pembelajaran mahasiswa, apalagi mahasiswa semester 2 seperti kami, yang masih minim pengalaman dalam bidang ekspertis. Sarannya, tentunya disarankan mahasiswa sangat menguasai statika dasar, karena ini adalah ilmu utama dalam perancangan struktur atau konstruksi. Kemudian, statika ini bisa dikembangkan dengan lebih lanjut menggunakan metode numerik FEM, dan ya, kembali lagi, ilmu yang baik adalah ilmu yang dapat diterapkan dan dapat membantu banyak orang. Dengan itulah mengapa sangat penting mengintegrasikan teori ilmu yang telah dipelajari dengan praktik pada masyarakat. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih karena telah menyimak.